Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang cerdas menurut Rasulullah. Mungkin beberapa bagian sudah pernah saya sampaikan dalam kesempatan lain. Sahabat pendengar, ketika orang menyadari adanya kehidupan selain kehidupan dunia ini, ia tentu akan menyiapkan sebaik mungkin bekal untuk kehidupannya kelak. Orang yang cerdas bukanlah orang yang memperoleh pangkat doktor atau profesor, atau orang yang telah mampu menciptakan suatu teori super sulit, atau insinyur sekalipun yang mampu menciptakan mega proyek yang tak tertandingi. Orang sukses adalah orang yang mampu menghitung-hitung amalnya untuk persiapan kehidupan setelah mati. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kami bersepuluh datang kepada Nabi, kepada Rasulullah. Ketika itu seorang Ansar berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas dan paling mulia?" Maka Rasulullah menjawab, artinya mereka yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak mempersiapkan kematian. Mereka lah orang yang paling cerdas. Mereka akan pergi dengan mendapatkan kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, artinya orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya serta biasa beramal untuk bekal kehidupan setelah mati. Dan sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, sementara dia berangan-angan kepada Allah. Sahabat pendengar, jadi orang yang cerdas adalah orang yang tahu bagaimana mempersiapkan kematian, mengingat kematian atau mempersiapkan kematian. Yang kita maksudkan ini adalah bukan hanya terkait dengan kain kafan, harta warisan, surat wasiat, atau lahan perkuburan atau pemakaman. Manusia yang cerdas tentu lebih giat mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah ia mati. Mereka tahu bagaimana mengubah yang fana ini menjadi sesuatu yang kekal. Misalnya bagaimana caranya harta yang fana ini bisa berubah menjadi kekal. Maka caranya adalah dengan mengeluarkan sebagian atau semuanya kalau memungkinkan harta itu untuk tabungan akhiratnya, sebagaimana investasi di hari akhir ketika orang tidak mampu lagi menginvestasikan hartanya. Kemudian orang yang cerdas selalu memikirkan kematian, karena kematian adalah suatu hal yang misterius, yang hanya Allah saja yang tahu. Tinggal bagaimana kita dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang akan mendatangi kita. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam surat Al-Imran 102. Sahabat pendengar yang berbahagia, kita juga memikirkan saat dirinya dibangkitkan kembali di Yaumul Hisab, atau hari perhitungan amal perbuatan selama di dunia. Sebagaimana dikabarkan Rasulullah, artinya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian ia menengok ke kanan, maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya di dunia. Ia pun menengok ke kiri,
maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya di dunia. Lalu ia melihat ke depan, maka ia tidak melihat kecuali neraka ada di depan wajahnya. Karena itu jagalah diri kalian dari neraka, meski dengan sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat pendengar yang berbahagia, orang-orang yang sadar dan tahu hakikat antara dunia dan akhirat akan merasa ringan ketika meninggalkan dunia dan tidak ada rasa takut untuk mati. Karena dengan perantara kematian, manusia akan mendapatkan hakikat kehidupan, kekekalan, kenikmatan, dan bertemu dengan penciptanya. Ini bukan berarti orang mukmin tidak takut mati, tetapi yang dimaksudkan adalah sebagaimana diungkapkan para sahabat kepada Rasulullah tadi. Wahai Rasulullah, kita semua tidak suka dengan kematian. Rasulullah menjawab, yang artinya bukan itu maksudnya. Tetapi ketika orang mukmin diperlihatkan kepadanya tentang sesuatu yang akan datang untuknya, ia senang untuk bertemu Allah. Dan Allah pun senang bertemu dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat pendengar yang berbahagia, adapun orang-orang yang telah terperdaya dengan tipuan dunia akan selalu takut untuk mati, karena tidak ada bekal yang akan mereka bawa ke akhirat ketika kematian mendatangi mereka dan diperlihatkan apa yang akan mereka peroleh nantinya. Mereka tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Sahabat pendengar yang berbahagia, tanggal 18 November kemarin, Muhammadiyah genap berusia 111 tahun. Karena itu, mari kita berbuat dan berdoa, beramal untuk senantiasa dapat membawa Muhammadiyah ini senantiasa berada dalam jalur yang benar, yaitu dalam kemajuan. Sekali lagi, mari kita doakan agar Muhammadiyah senantiasa berkemajuan, dan mari kita majukan Muhammadiyah ini dengan baik, terutama Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Mari kita hayat dengan bagus, dengan baik untuk kepentingan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.